Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina, NIM 200222022, AP21, Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Senjai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perubahan-perubahan sosial. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik itu perubahan yang menguntungkan atau positif, maupun perubahan yang tidak menguntungkan atau negatif. Contoh perubahan yang positif adalah perubahan pola pikir masyarakat dari pandangan yang menganggap bahwa banyak anak banyak rezeki menjadi 2 anak saya cukup. Perubahan pola pikir ini membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat karena kesejahteraan dan pendidikan anak lebih terjamin. Adapun perubahan yang menimbulkan pengaruh yang negatif misalnya adalah penggunaan mesin-mesin industri untuk menggantikan tenaga manusia sehingga dapat menyebabkan munculnya pengangguran dalam masyarakat yang meningkat. Sementara itu, Sarjana Sukanto menyebutkan adanya faktor internal dan faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang pertama, faktor internal. 1. Perubahan penduduk. Setiap anggota masyarakat pasti mengalami proses sosial. Yang kedua, penemuan-penemuan baru. Penemuan merupakan tambahan pengetahuan terhadap pembendaharaan pengetahuan dunia yang telah diverifikasi. Kedua, faktor eksternal. 1. Faktor alam. Yang ada di sekitar masyarakat berubah. Alam mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang kedua, peperangan. Terjadinya peperangan di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap perubahan kepribadian diri individu-individu sebagai anggota masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Kedua, yaitu definisi perubahan sosial. Perubahan sosial sering diartikan sebagai sebuah dinamika atau kejadian sosial di mana norma sosial, ciri-ciri sosial, sistem lapisan sosial, maupun kelompok-kelompok sosial yang mengalami perubahan dalam segala sisi kehidupan. Definisi perubahan sosial biasanya lebih mengacu kepada sebuah perubahan struktur maupun fungsi yang berlaku dalam suatu kelompok masyarakat. Adapun contoh perubahan sosial. 1. Contoh perubahan lambat. Perubahan sosial yang lambat diartikan sebagai perubahan sosial yang membutuhkan suatu penyesuaian tertentu dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya suatu keinginan dari masyarakat itu untuk mengalami perubahan tersebut. Contohnya seperti proses modernisasi yang terdapat dalam sistem perbankan, transportasi, ataupun dalam hal spesialisasi sebuah pekerjaan. Adapun contoh perubahan cepat, yaitu selain perubahan yang lambat, perubahan secara cepat juga dapat terjadi dalam kalangan masyarakat Indonesia. Rasa keingintahuan dan keinginan yang besar dapat mendorong terjadi perubahan secara cepat tersebut. Misalnya saja, seperti sebuah revolusi yang dicanangkan pemerintah sebagai program untuk melaksanakan sistem dan cara kerjanya. Pengaruh perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu perubahan sosial menurut Gilin. Pengertian perubahan sosial menurut Gilin yaitu perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru di dalam masyarakat. Yang kedua, perubahan sosial menurut Selo Semarjan. Selo Semarjan mendefinisikan perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Yang ketiga, pengertian perubahan sosial menurut Emil Durkheim. Menurutnya, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai hasil dari faktor-faktor ekologis dan demografis yang mengubah kehidupan masyarakat dari kondisi tradisional diikat solidaritas mekanistik ke dalam kondisi masyarakat modern yang diikat oleh solidaritas organistik. Keempat, perubahan sosial realitas dan proses. Di mana-mana dirasakan bahwa perubahan sosial sebagai proses adalah suatu kenyataan, yaitu kenyataan realita yang dibuktikan oleh kejadian-kejadian antara lain seperti depersonalisasi, adanya frustasi dan apati atau kelumpuhan mental. Pertentangan dan perbedaan-perbedaan pendapat mengenai norma-norma yang dianggap mutlak
Dengan merujuk pada pemikiran A.N. Whitehead, maka perubahan sosial merupakan suatu keadaan konstan atau normal dari kejadian-kejadian nyata dalam kehidupan manusia. Sebagai suatu proses bukan berarti penegaskan kenyataan sebagai suatu khayalan manusia. Perubahan sosial. Teori yang pertama yaitu teori evolusi. Teori evolusi adalah evolusi dalam kajian biologi. Ada beberapa teori evolusi menurut para ahli, seperti teori evolusi menurut Lamarck dan Darwin. Yang pertama, evolusi merupakan cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang perubahan makhluk hidup secara perlahan dan rentang waktu yang panjang. Dan evolusi adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi yang lainnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, variasi, reproduksi, dan seleksi. Teori yang kedua yaitu teori revolusi. Teori revolusi merupakan wujud perubahan sosial yang paling spektakuler sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis, pembentukan ulang masyarakat dan pembentukan ulang manusia. Menurut Tomka, revolusi mempunyai 5 perbedaan dengan bentuk perubahan sosial yang lain, yaitu revolusi menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas, menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat, ekonomi, politik, organisasi sosial, kehidupan sehari-hari, dan kepribadian manusia.